Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Andriani dari kelas 2 Farmasi, Stikes BTH Tasikmalaya ingin menjelaskan tentang metabolisme obat. Pengertian. Metabolisme obat sering disebut biotransformasi. Metabolisme obat terjadi di hati, yakni di membran retikulum endoplasma atau mikroskop dan litosol. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar larut lemak menjadi polar larut air agar dapat diekspresikan melalui ginjal atau oksigen. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Tujuan utama metabolisme: pertama, memberikan energi kepada tubuh; dua, untuk mencegah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks; tiga, untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, harus dalam air dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat tereliminasi dengan mudah. Proses metabolisme ada tiga: reaksi fase 1, reaksi fase 2, dan reaksi fase 3. Reaksi fase 1 meliputi biotransformasi suatu obat menjadi metabolit yang lebih polar melalui pemasukan atau pembukaan atau unmasking suatu gugus fungsional, misalnya OH, NH2, dan FH. Metabolisme reaksi fase 1 meliputi reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan isomerasi. Oksidasi merupakan reaksi yang paling banyak terjadi dalam reaksi fase 1. Reaksi ini dikatalisasi oleh suatu kelas enzim yang penting yang disebut sebagai sistem oksidasi kelas campuran mikrosomal, yaitu P450. Reaksi fase 2. Obat metabolit akan dibuat menjadi lebih hidrofilik melalui konjugasi dengan senyawa endogen dalam hati, yang dimana golongan enzim-enzim yang berbeda akan bereaksi dengan tipe senyawa yang berbeda. Sebagai contoh sintesis, UDP asam glukuronat hanya dapat terjadi apabila terjadi reaksi glukuronidase dengan enzim UDP glukuronyl transferase. Fase 3, sebagai metabolisme lebih lanjut dari konjugat glutathione yang menghasilkan konjugat sistein dan asam metaputra. Reaksi dalam proses metabolisme. 1. Ada reaksi perombakan, terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Oksidasi terdiri dari alkohol, aldehid, asam, dan zat hidrat arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Sistem enzim oksidatif terpenting di dalam hati adalah sitokrom P450 yang bertanggung jawab terhadap banyaknya reaksi perombakan oksidatif. Kedua, ada reduksi. Misalnya, kloralhidrat direduksi menjadi trikloroetanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. 3. Hidrolisis. Molekul obat mengikat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian. Misalnya penyabunan ester oleh esterase, gula oleh karbohidrase, dan asam karbonida oleh amidase. 2. Ada reaksi penggabungan atau konjugasi. Merupakan molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air, misalnya asetilasi. Asam cuka mengikat gugus amino yang tidak dapat dioksidasi. 2. Sulfatasi. Asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. 3. Glukuronidasi. Asam glukuronat membentuk glukuronida dengan cara meningkatkan gugus OH. 4. Metilasi. Molekul obat bergabung dengan gugus CH3, misalnya nikotinamid dan adrenalin menjadi derivat metilnya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme obat. Pertama, faktor genetik. Adanya variasi genetik yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim akan memberikan pula variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan penting dalam ikatan atau transport obat. 2. Faktor umur dan jenis kelamin. Pada orang tua, rata-rata 77 tahun, waktu paruh antipirin dan fenilbutajon masing-masing 45% dan 29% lebih besar dibanding kontrol rata-rata 26 tahun. Oleh karena itu, ditunjukkan bahwa kecepatan metabolisme obat pada anak-anak hampir 2 kali lebih besar dibanding orang dewasa. Alasan yang dipakai untuk menjelaskan keadaan ini adalah adanya perbedaan pada perbandingan berat hati terhadap berat badan pada anak-anak umur 2 tahun. Harga resiko ini 40-50% lebih besar, sedangkan pada anak-anak umur 6 tahun 30% lebih besar dibanding orang dewasa. 3. Faktor interaksi obat. Beberapa obat disebabkan oleh sifat lipofiliknya yang sangat tinggi.
tidak saja diterima oleh enzim pada tempat aktifnya, tetapi secara tidak spesifik berikatan dengan membran likofil pada retikulum endoplasma. Pada keadaan ini, mereka dapat menginduksi enzim mikrosom atau secara kompetitif dapat menghambat metabolisme obat lain yang diberikan bersama-sama. Hal ini dapat menyebabkan efek terapi suatu obat menjadi menurun atau menyebabkan efek toksik pada obat-obat dengan indeks terapi yang sedikit. 4. Faktor penyakit. Penyakit-penyakik akut atau kronis yang mempengaruhi fungsi hati akan mempengaruhi juga metabolisme obat. Penyakit-penyakit seperti hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik aktif atau inaktif, hemokromatis, hepatitis kronis aktif, koris empedu atau hepatitis akut karena virus dapat merusak enzim metabolik di hati, terutama mikrosomal oksidase. Dan karena itu mempengaruhi juga eliminasi obat. 5. Faktor nutrisi. Oleh Anderson dan Miklow ditunjukkan bahwa pada subjek yang mengkonsumsi protein setiap harinya, waktu paru antipirinnya lebih pendek dibanding subjek vegetarian. Kecepatan metabolisme obat juga dihambat pada keadaan defisiensi vitamin A, riboflavin, asam askorbat, vitamin E, atau unsur-unsur seperti kalsium, magnesium, seng, serta tembaga. Mekanisme interaksi obat. Pertama, interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik atau disebut juga inkonfabilitas, farmasetik bersifat langsung dan dapat secara fisik atau kimiawi. Misalnya, terjadi persipitasi, perubahan warna tidak terdeteksi atau invisible, yang selanjutnya menyebabkan obat menjadi tidak aktif. Contohnya, interaksi kardesilin dengan gentamisin terjadi inkapsiditas, phenytoin dengan larutan dextrosa 5% terjadi persipitasi, amfoterisin B dengan larutan NaCl fisiologik terjadi persipitasi. 2. Interaksi farmakokinetik. Interaksi dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADM dapat meningkatkan ataupun menurunkan kadar plasma obat. Interaksi obat secara farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat tidak dapat diekstrapolasikan atau tidak berlaku untuk obat lainnya meskipun masih dalam suatu kelas terapi. Disebabkan karena adanya perbedaan sifat fisikokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Contohnya, interaksi farmakokinetik oleh semitidin tidak demikian oleh H2 blocker. Lainnya, interaksi oleh terpenadin, asternizole tidak dimiliki oleh antihistamin non-sedatif lainnya. 3. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat-obatan yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau yang berlawanan. Interaksi ini dapat disebabkan karena kompetensi pada reseptor yang sama, atau terjadi antara obat-obatan yang bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Interaksi ini biasanya dapat diperkirakan berdasarkan sifat farmakologi obat-obatan yang berinteraksi. Pada umumnya, interaksi yang terjadi dengan suatu obat akan terjadi juga dengan obat sejenisnya. Interaksi ini terjadi dengan intensitas yang berbeda pada kebanyakan pasien yang mendapat obat-obatan yang saling berinteraksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.